Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Era Kapanembahan. Era penerus Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai era Kapanembahan adalah periode bersejarah yang menarik di Cirebon. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, putranya Kapanembahan mengambil alih kepemimpinan Cirebon. Berikut adalah beberapa aspek penting dari era Kapanembahan di Cirebon. 1. Transisi kepemimpinan. 2. Perkembangan Islam. 3. Pembentukan Kesultanan Cirebon. 4. Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. 5. Perkembangan budaya. 6. Peningkatan pendidikan. 7. Dominasi eksternal. Era Kapanembahan adalah periode yang kaya akan sejarah dan budaya di Cirebon. Perkembangan agama, pembentukan kesultanan, dan pengaruh eksternal menjadi faktor yang membentuk karakteristik unik Cirebon pada masa itu. B. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Pada tahun 1601, putra Kapanembahan, Pangeran Mas, mendirikan Kesultanan Kasepuhan yang menjadi salah satu pusat pemerintah tertua di Cirebon. Selain itu, pada tahun yang sama, Pangeran Wangsakerta mendirikan Kesultanan Kanoman yang menjadi pusat agama dan budaya di Cirebon. Adapun materi tentang berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. 1. Latar belakang berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. 2. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan. 3. Berdirinya Kesultanan Kanoman. 4. Hubungan antara Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. 5. Peningkatan pengaruh Islam. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman adalah tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan Cirebon pasca Syarif Hidayatullah. Era ini memberikan fondasi kuat bagi identitas sejarah dan budaya Cirebon yang masih terjaga hingga hari ini. C. Peran Pangeran Wangsakerta dan Gotra Sawala. Peran Pangeran Wangsakerta dan Gotra Sawala adalah peran yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam dan budaya Cirebon pada era penerus Syekh Syarif Hidayatullah atau era Kapanembahan. Berikut adalah materi tentang peran Pangeran Wangsakerta dan Gotra Sawala beserta 1. Pangeran Wangsakerta dan Pangeran Keagamaan. Pangeran Wangsakerta adalah seorang tokoh agama. Ia merupakan salah satu tokoh yang aktif dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Cirebon. Ia berperan dalam mendukung praktek-praktek keagamaan dan moral di masyarakat Cirebon. 2. Peran Gotra Sawala dalam mempertahankan tradisi. Gotra Sawala adalah kelompok masyarakat di Cirebon yang memiliki hubungan erat dengan Pangeran Wangsakerta. Gotra Sawala memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat tradisi seni budaya dan keagamaan Cirebon. Adapun dominasi VOC. Sepanjang abad ke-17, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di Jawa, dan hal ini menarik perhatian VOC, perusahaan dagang Belanda. VOC berhasil menguasai Cirebon pada tahun 1681 setelah melewati serangkaian konflik. Berikut adalah materi tentang dominasi VOC di Cirebon beserta daftar
Dominasi VOC di Cirebon. VOC mendirikan faktori-faktori dagang dan benteng-benteng di Cirebon sebagai bagian dari strateginya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di Nusantara. Dampak dominasi VOC, mereka memonopoli perdagangan dan mengenakan pajak yang berat kepada penduduk setempat yang menyebabkan penderitaan ekonomi di kalangan rakyat Cirebon. Berdirinya Pengguron Kaprabonan. F. Kebangkitan santri dan berdirinya pondok pesantren. Pada abad ke-19 terjadi kebangkitan santri di Cirebon. Berbagai pondok pesantren didirikan di Cirebon untuk memajukan pendidikan Islam dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Adapun materi tentang kebangkitan santri dan berdirinya pondok pesantren di Cirebon. 1. Latar belakang kebangkitan santri di Cirebon. 2. Berdirinya pondok pesantren di Cirebon. Berdirinya pondok pesantren di Cirebon menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan tempat santri-santri menggali ilmu agama dan nilai-nilai Islam. Peran pondok pesantren dalam kebangkitan santri, mereka mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada santri-santri yang kemudian membantu memperkuat identitas agama dan budaya Cirebon.